teman-teman, perkenalkan nama saya Wuri Nadia Pramesti, bisa dipanggil Wuri. Saya dari Prodi Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 198114023. Saya mendapat tugas untuk membahas salah satu topik dari 10 topik yang sudah dipelajari selama 1 semester ini. Topik yang saya pilih yaitu forgiveness atau memaafkan. Alasan saya memilih topik ini untuk dijadikan pembahasan karena menurut saya topik ini menarik dan ternyata memaafkan atau forgiveness itu bisa menyehatkan mental kita loh. Yuk mari kita bahas. Seperti yang kita ketahui, dalam hidup terkadang manusia memiliki pengalaman disakiti atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Pengalaman ini dapat menimbulkan emosi yang negatif seperti marah, dendam, dan kecewa terhadap orang yang menyebabkan pengalaman menyakitkan atau perlakuan tidak adil tersebut. Ketika kita sebagai individu menyadari adanya emosi negatif tersebut, timbullah suatu kebutuhan bagi kita untuk menyembuhkan luka. Salah satu cara untuk mengatasi emosi negatif adalah dengan memberi maaf. Forgiveness terjadi ketika individu memiliki kesiapan memaafkan dengan menurunkan emosi negatif. Jika kita tidak bisa menurunkan emosi negatif kita, maka yang ada adalah rasa dendam. Prinsip utama yang mendasari upaya untuk membalas dendam adalah terjadinya sebuah pelanggaran interpersonal atau pengalaman menyakitkan bagi seorang individu. Ada seorang ahli yang bernama Ken Hart menyatakan, forgiveness adalah kesembuhan dari ingatan yang terluka, bukan menghapuskan. Forgiveness juga diartikan sebagai cara mengatasi hubungan yang rusak dengan dasar prososial. Seorang ahli yang bernama Michael juga memberikan definisi bahwa forgiveness merupakan perubahan-perubahan seperti menurunnya motivasi seseorang untuk membalas terhadap pelaku, semakin menurun motivasi untuk menghindari pelaku, semakin termotivasi oleh niat baik dan keinginan untuk berdamai dengan si pelaku. Nah, dari beberapa definisi mengenai forgiveness, para peneliti dapat menyimpulkan bahwa forgiveness merupakan suatu proses menuju kondisi psikologis seseorang di mana orang tersebut telah melalui suatu peristiwa yang menyakitkan dan memutuskan untuk mengubah emosi negatif yang muncul setelah itu menjadi emosi positif dengan ditandai perubahan-perubahan motivasi. Di antaranya yaitu menurunnya motivasi untuk membalas terhadap sesuatu perilaku, menurunnya motivasi untuk menghindari pelaku, dan termotivasi oleh niat baik dan keinginan untuk berdamai dengan si pelaku. Kemudian, filsuf asal Prancis yang bernama Derrida mengatakan bahwa yang namanya maaf itu pasti tidak bersyarat. Kalau ada syaratnya, itu bukan maaf, tapi berdagang. Jadi, kalau maaf yang bersyarat itu bukan maaf yang sebenar-benarnya, tapi disebut dengan timbal balik ekonomi. Maaf itu menjadi syarat karena ia diberikan hanya jika yang bersalah melakukan permintaan maaf atau penyesalan. Jadi maaf disebut bersyarat kalau kita nyuruh orang untuk meminta maaf. Menuntut penyesalan dan menuntut penebusan itu juga bukan memaafkan. Maaf itu memberi, tidak ada hubungannya dengan yang meminta maaf. Kalau kita memberi setelah diminta dan ada syaratnya, itu berarti jual beli. Nilai forgiveness itu terletak pada ketika kita memberikan maaf terhadap orang yang bersalah kepada kita tanpa syarat apapun. Jika kita menunggu untuk diminta atau dibalas dahulu, berarti nilai memberinya tidak ada dan bukan maaf yang sebenarnya. Derrida juga mengatakan bahwa maaf tertinggi adalah ketika kita memaafkan apa yang tidak bisa termaafkan. Ketika kita merasa perbuatan itu terlalu menyakitkan hingga kita tidak bisa memaafkan, tetapi kita malah bisa memaafkannya
disitulah nilai forgiveness ada. Jika kita masih memilih-milih yang mudah-mudah untuk dimaafkan, itu belum mencapai nilai utama dari forgiveness. Sesungguhnya, forgiveness yang sejati itu dapat memaafkan semuanya, khususnya untuk yang tidak termaafkan, dan kita akan bersih dari marah serta dendam. Nah, teman-teman, bentuk dari forgiveness itu ada dua, yaitu pemaafan terhadap diri sendiri dan pemaafan terhadap orang lain. Yang pertama, pemaafan diri sendiri, yaitu pemberian maaf pada diri sendiri yang berhubungan dengan adanya perasaan bersalah, penyesalan terhadap kesalahan yang dilakukan, serta pandangan negatif terhadap diri sendiri. Nah, yang kedua, pemaafan diri untuk orang lain, yaitu pemberian maaf kepada orang lain. Pada proses pemberian maaf ini terkait pada orang lain yang telah membuat luka atau perasaan sakit hati kepada seseorang. Selanjutnya kita akan membahas ke contoh-contoh bentuk pemaafan terhadap kesalahan orang lain. Teman-teman nih udah tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari ada aja perbuatan orang lain yang tidak berkenan bahkan menyakitkan hati kita. Bila kita menyimpannya dalam hati, rasa sakit itu ternyata menimbulkan berbagai dampak fisik dan psikologis. Sakit hati dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, serta sakit hati juga menjadikan hati manusia dipenuhi marah, dendam, dan benci kepada orang lain yang dipersepsi merugikannya. Ini menjadi sumber stres dan depresi bagi kita. Hati yang dipenuhi energi negatif akan mengarahkan individu untuk berkata-kata yang destruktif, pengungkapan kemarahan di depan publik, maupun hujatan. Nah, maka dari itu, memaafkan adalah proses untuk menghentikan perasaan dendam, jengkel, atau marah karena merasa disakiti atau dizolimi. Pemaafan atau forgiveness sendiri adalah kesediaan seseorang untuk meninggalkan kemarahan, penilaian negatif, dan perilaku acuh tidak acuh terhadap orang lain yang telah menyakiti kita secara tidak adil. Memaafkan memanglah tidak mudah, butuh proses dan perjuangan untuk melakukannya. Adanya kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain akan menjadikan memaafkan menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan. Para ahli psikolog mempercayai bahwa memaafkan memiliki efek yang sangat positif bagi kesehatan. Pemaafan atau forgiveness merupakan salah satu karakter positif yang dapat membantu individu mencapai tingkatan optimal dalam hal kesehatan fisik, psikologis, dan spiritual. Pada beberapa tahun belakangan ini, pemaafan semakin populer sebagai psikoterapi atau sebagai suatu cara untuk menerima dan membebaskan emosi negatif seperti marah, depresi, rasa bersalah akibat ketidakadilan, memfasilitasi penyembuhan, perbaikan diri sendiri, dan perbaikan hubungan interpersonal dengan berbagai situasi permasalahan. Termasuk pengertian memohonkan ampun bagi mereka adalah mendoakan kebaikan bagi mereka, mengusahakan kebaikan bagi mereka, dan sebagainya. Proses memaafkan adalah proses yang berjalan perlahan dan memerlukan waktu. Semakin parah rasa sakit hati, semakin lama pula waktu yang diperlukan untuk kita memaafkan. Kadang-kadang seseorang melakukannya dengan perlahan-lahan sehingga melewati garis batas tanpa menyadari bahwa dia sudah melewatinya. Proses juga dapat terjadi ketika pihak yang disakiti mencoba mengerti kenapa hal itu terjadi bersama-sama dengan upaya meredakan kemarahan. Memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan dan menyakiti hati tentu akan terasa sangat sulit. Namun, ada beberapa tindakan yang dapat diterapkan untuk membantu kita memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama itu ada mengutarakan perasaan kita. Nah, apabila kita merasa tersakiti dengan ucapan, tindakan, maupun perlakuan orang lain, cobalah untuk mengutarakan perasaan kepada yang bersangkutan.
Katakan bagaimana hal itu memberi pengaruh untuk kita. Mengutarakan apa yang kita rasakan dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih lega. Saat semua yang mengganjal di dalam hati dan pikiran diutarakan, memaafkan kesalahan orang lain akan terasa lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian, kedua, yaitu menghentikan pikiran untuk membalas dendam. Untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain, pastikan kita menjauhi pikiran untuk melakukan balas dendam. Berpikir untuk membalas dendam tindakan atau perlakuan orang lain yang telah menyakiti kita justru akan menyakiti diri kita sendiri dan membuat kita itu sulit untuk memaafkan. Kemudian yang ketiga, posisikan diri kita sebagai orang yang melakukan kesalahan. Cobalah posisikan diri kita itu sebagai orang yang melakukan kesalahan. Lupakan amarahnya sejenak, kemudian posisikan diri kita itu sebagai orang yang melakukan kesalahan. Lihatlah dari sudut pandang orang lain dan pikirkan mengenai faktor-faktor yang membuat orang tersebut melakukannya. Dengan cara inilah kita dapat lebih mengerti dan memahami situasi atau kondisi yang membuat orang lain melakukan kesalahan. Alhasil, kita akan menjadi lebih mudah memaafkan orang itu secara sepenuhnya. Nah, yang keempat yaitu move on. Meski udah memaafkan, kadang kita tuh belum bisa melupakan tindakan atau perlakuan buruk orang tersebut. Hal ini wajar terjadi, namun jangan menjadikannya sebagai hambatan bagi kita untuk melangkah maju. Berusahalah untuk move on dari masalah tersebut untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain sepenuhnya. Saat sudah berhasil melupakannya, hidup kita nantinya akan terasa lebih damai dan bahagia. Apa yang terjadi jika kita tidak mau memaafkan orang lain nih? Tidak mau memaafkan orang lain dapat berdampak buruk, terutama bagi kesehatan mental kita. Beberapa kondisi yang berpotensi muncul jika kita tidak mau memaafkan orang lain, yaitu rusaknya hubungan Anda dengan orang lain. Dan yang kedua, menjadi stres dan cemas dalam hidup. Yang ketiga, merasa bahwa hidup tak bermakna dan tidak mempunyai tujuan. Membawa amarah dan kepahitan di masa lalu pada setiap hubungan maupun pengalaman yang baru. Kemudian ada kesulitan menikmati hidup karena selalu terbayang kesalahan yang dilakukan orang lain sebelumnya. Kemudian apa sih manfaat memaafkan kesalahan orang lain? Nah, menurut para ahli nih, memaafkan sangat penting bagi kesehatan mental seseorang yang telah menjadi korban dari kesalahan pelaku tak menyenangkan orang lain. Tindakan memaafkan mendorong mereka untuk melangkah ke depan alih-alih terlibat secara emosional dalam ketidakadilan atau trauma. Menariknya lagi, ada beragam keistimewaan dari tindakan mulia ini. Menurut studi, memaafkan terbukti dapat meningkatkan suasana hati, meningkatkan optimisme, dan menjaga dari kemarahan, stres, kecemasan, dan depresi. Terapi memaafkan seperti forgiveness and forgiveness terapi dikaitkan dengan perasaan kebahagiaan, harapan, dan optimisme yang lebih besar. Di samping itu, proses memaafkan juga dapat melindungi kita dari kondisi serius seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Ternyata rasa marah, dongkol, kesal, muak, benci, dendam, apapun namanya itu bisa mengarahkan tubuh untuk melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Nah, bila kadar kedua zat kimia tersebut tidak stabil dalam tubuh, maka jangan heran stres dan kecemasan akan muncul. Terus bagaimana jika orang yang dimaafkan itu tidak berubah? Tujuan dari memaafkan bukanlah untuk mengubah tindakan, perilaku, maupun perkataan dari orang lain yang menyakiti kita. Jika orang yang dimaafkan tidak berubah menjadi lebih baik, maka kita tidak perlu ambil pusing. Kita tidak perlu memikirkan itu. Berpikirlah soal dampak positif yang bisa kita ambil
dari memaafkan orang tersebut. Memaafkan kesalahan orang lain bertujuan agar kita dapat hidup lebih damai, tenang, bahagia, dan sembuh secara emosional. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih tentang bagaimana cara memaafkan kesalahan orang lain. Sekarang kita akan membahas pemaafan terhadap kesalahan diri sendiri. Masih banyak beberapa di antara kita yang cenderung sulit memaafkan diri sendiri. Padahal memaafkan atau berdamai dengan diri sendiri sangat penting untuk mendapatkan ketenangan. Lantas bagaimana sih cara untuk memaafkan diri kita sendiri? Oke, memaafkan diri sendiri bukan berarti kamu mengabaikan segala kesalahan yang pernah dilakukan. Ini juga sangat jauh prinsipnya dari sifat lemah. Memaafkan diri sendiri justru menunjukkan bentuk kekuatan yang nilainya sangat berharga untuk dimiliki. Sikap ini merupakan bentuk kelapangan hati untuk menerima segala hal yang pernah terjadi dan melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang kesalahan masa lalu. Di samping itu, memaafkan diri sendiri juga merupakan cara untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Kemudian, gimana sih cara kita untuk memaafkan diri sendiri? Seperti yang kita ketahui ya, memaafkan diri sendiri memang tidak mudah. Dibutuhkan waktu, proses, dan kesabaran yang ekstra untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, berikut nih caranya untuk bisa kita memaafkan diri sendiri. Yang pertama, 1. Akui kesalahan dan jadikan pelajaran. Akui setiap kesalahan yang telah dilakukan. Pahamilah bahwa kesalahan bahkan yang disebabkan oleh kelalaianmu itu bukan merupakan tanda bahwa kamu tuh gagal. Ini sama dengan jika kamu menyakiti perasaan orang lain, sengaja atau tidak, itu bukan berarti menjadikan kamu orang yang jahat. Setelah itu, mengakuinya, jadikanlah setiap kesalahan tersebut pembelajaran untukmu agar tidak terulang lagi. Cara ini akan membuatmu ingat bahwa kesalahan adalah hal yang wajar sehingga kamu bisa memaafkan diri sendiri dan dapat melakukan hal yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian yang kedua, fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Merenung setiap kesalahan yang dilakukan dapat menurunkan harga diri dan membuat kita menjadi menyalahkan diri sendiri. Daripada bersikap seperti itu, sadarilah bahwa yang sudah terjadi tidak akan bisa kita perbaiki. Namun, kita selalu bisa memperbaiki diri kita ke depannya. Pahami secukupnya apa yang perlu kamu kembangkan saat ini agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi. Kamu juga bisa mencoba hal-hal yang positif dan sebelumnya belum pernah kamu lakuin. Mungkin aja kamu bisa membuka kesempatan di bidang lain. Kemudian yang ketiga, hilangkan pikiran negatif. Hal negatif yang ada di pikiran tentu dapat menyulitkan untuk memaafkan diri sendiri. Namun, terkadang pikiran ini terasa wajar untuk kita. Kita bahkan mungkin tidak sadar betapa kerasnya pikiran kita terhadap diri sendiri. Cobalah tulis di buku harian semua pikiran-pikiran yang terbesit di benak kita. Pisahkan pikiran yang positif dan negatif, kemudian baca ulang tulisan tersebut. Dengan cara inilah, kita bisa sadar bahwa pikiran-pikiran yang menghalangi untuk memaafkan diri sendiri itu tidak benar. Selain itu, berbagi ceritalah dengan teman dekat atau keluarga, serta melakukan positive self-talk juga dapat menjauhkan kita dari pikiran negatif. Kemudian yang keempat, belajar untuk mencintai diri sendiri. Umumnya seseorang akan lebih mudah memaafkan suatu kesalahan dari orang yang kita cintai. Nah, agar bisa memaafkan diri sendiri, cobalah belajar untuk mencintai diri sendiri. Sikap ini juga merupakan bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri dan menerima segala kekurangan yang dimiliki. Perlakukanlah diri kita sebagaimana kamu memperlakukan orang lain. Berikanlah dirimu hadiah sebagai bentuk penghargaan atas semua pencapaian yang telah kamu raih.
Selain itu, lakukan sesuatu yang kamu sukai dan wujudkan hal-hal yang kamu impikan. Dengan begitu, hidup kamu jauh lebih menyenangkan dan bahagia. Nah, setelah apa yang kita sampaikan tadi dan kita bahas tadi, itu dapat disimpulkan bahwa memaafkan orang yang bersalah kepada kita bukanlah hal yang bukan hanya membuat mereka terlepas dari rasa bersalah, tapi membuat kita semakin bersyukur karena kita masih diberi kelapangan hati untuk memaafkan orang lain. Jadi, sudah siapkah untuk memaafkan orang yang selama ini menyakitimu? Jangan lupa ya untuk memaafkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Lepaskanlah dirimu dari semua rasa bersalah akan masa lalumu. Apapun dan bagaimanapun lukamu berkembang dan menyiksamu saat ini, cobalah untuk memaafkan dan berjuanglah menerima bagaimanapun keadaanmu sekarang. Dan teruntuk kamu yang masih belum bisa memaafkan dirimu sendiri, memang memaafkan diri sendiri tidaklah mudah dan butuh waktu. Terlebih jika permasalahan yang kita hadapi sangatlah rumit. Namun sadarilah bahwa dirimu juga berhak untuk bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. See you.